Kawan-kawan saya ada yang makan Indomie tiap hari. Saya jarang makan Indomie, kecuali memang mau ya. Ikan ayam, ikan ayam, ikan ayam. Dikasih motor untuk inventaris di kota. Saya juga nggak di desa-desa banget. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Setiap muslim diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah sebagaimana firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mendengarkan langsung bagaimana perjalanan dakwah saudara kita yang sudah melaksanakan tugas kafilah dakwah di mana? Gorontalo, tepatnya di Gorontalo. Baik, langsung saja kita ke pembicaranya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara Gong Rais Harhab. Ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, bisa diceritakan bagaimana perjalanan dari kampus ke tempat Kafda. Kemudian sambutannya di sana bagaimana dan langsung ke titik lokasinya perjalanannya pun seperti apa? Silahkan. Sebelumnya terima kasih kepada saudara Latif yang sudah menghubungi kami sebelumnya. Kami juga agak terkejut sebelumnya bahwasanya saudara Latif mau mewawancarai kami, dan kata beliau rencananya mau mengumpulkan semua peserta Kafda yang tahun 2024. Masya Allah, ini memang rencana dan program yang sangat mantap. Dan mudah-mudahan apa yang sudah diusahakan lancar dan tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya kami bertugas di Gorontalo tepatnya. Jadi Gorontalo itu di Pulau Sulawesi. Kalau untuk pembagian waktu dia masuk di waktu Indonesia Tengah. Wita. Kalau Wit Timur, ya, Wita Tengah. Oke. Jadi perjalanan dari kampus itu kami berangkat sekitar jam 12 malam dengan 10 orang, 3 mobil. Jadi kami berangkat dari kampus dengan 3 mobil tadi sampai di Bandara Soekarno-Hatta mungkin kira-kira jam 2 atau jam 3. Istirahat bentar, istirahat tidur. Nunggu keberangkatan kami jam 6 pagi ya, di salat subuh bareng-bareng, zikir dan sebagainya, persiapan pesawat, take up pesawat. Dan perjalanan kami ke Gorontalo ini, jadi setelah terbang dari Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Lion Air, transit dulu sebelumnya, transit di bandara apa yang di Makassar tuh? Nah itu lupa saya namanya. Jadi yang di Makassar terlebih dahulu, habis transit beberapa menit, sekitaran 20 menit sampai setengah jam, langsung lanjut lagi ke Gorontalo. Nah, sampai di Gorontalo sangat pengalaman yang pertama langsung disambut itu cuaca yang sangat panas. Dalam artian sangat panas, walaupun Bekasi panas, lebih panas Gorontalo, saudara. Lebih panas. Untuk apa penyebabnya? Ya katanya karena pegunungan, sampingnya laut, jadi panas gitu kata mereka. Jadi sampai di sana itu nunggu beberapa menit, langsung disambut Ustadz Rizal. Beliau ini sekretaris Dewan Dakwah Gorontalo, sama kawan beliau dengan 2 mobil kami berangkat menuju ke lembaga tahfiz beliau dulu, belum ke pusat Dewan Dakwahnya. Lembaga tahfiz Ustadz Rizal ini dulu. Sampai di sana sudah disediain makan khas Gorontalo. Mantap. Kalau untuk kata mereka itu sambal dabu-dabu katanya. Terlepas dari punya siapa, intinya kata mereka sambal dabu-dabu. Memang
sambalnya pedas. Pedasnya itu bukan pedas kayak pedas biasa, tapi enak lah. Jadi sampai sana sholat, habis sholat zuhur, terus istirahat bentar di situ. Sorenya langsung kami berangkat kita di titik yang saya bilang tadi, titik yang apa namanya, titik daun dakwahnya, mabesnya kami bilang, markas besarnya. Sampai sana, di sana juga ternyata lembaga tahfiz, rumah tahfiz. Jadi kami disediakan satu ruangan, nah situ kami 10 orang. Nah, habis itu untuk penempatan kami langsung ke titik itu agak lumayan lama sih, lumayan lama. Kalau dibandingkan dengan kawan-kawan, mungkin kami juga termasuk yang agak lambat. Karena nyampe di sana kami nggak langsung ke titik, enggak, masih ada beberapa pertemuan-pertemuan. Di antaranya tuh pertemuan dengan ketua dewan dakwanya, pertemuan dengan habaib, ada di sana asli habaib, ya. Terus ada lagi jumpa Kemenak, pemerintahan, MUI dan lain sebagainya. Nah, jadi kami bermalam di mabes ini sekitaran seminggu. Habis seminggu itu, selepas seminggu diletakkan ke titik masing-masing. Begitu kira-kira. Baik, dengan perjalanan yang begitu melelahkan pastinya. Kemudian apakah ketika berangkat ke titik itu ditugaskan sendiri atau bersama beberapa temannya? Kemudian ketika sampai di titik, respon pertama daripada masyarakat sekitar itu seperti apa? Dan bagaimana Anda mengenalkan diri Anda kepada masyarakat yang di titik Anda bertugas di kafilah dakwah kemarin? Untuk penempatan titik ya. Jadi setelah tadi bermalam seminggu di situ, tempat mabes tadi, markas besar kami. Jadi mulailah beberapa ustadz-ustadz mengantarkan. Jadi kami itu ada 3 titik secara umum Gorontalo itu. Ada di Kabupaten Bone Bolango. Yang kedua ada di Kabupaten Pohuwato. Yang ketiga ada di Kota Gorontalo. Jadi ada di kotanya. Jadi kami nggak pedalaman banget. Kalau kata orang Kafda ini pedalaman, mungkin karena kami masih perintis awal di Gorontalo, makanya belum langsung ke pedalaman. Pertama kami. Jadi sebenarnya ada nggak titik pedalaman sangat di Gorontalo? Ada. Tapi karena pertama harus menguatkan dulu di kotanya dulu. Relasi lah dan sebagainya. Jadi mengumpulkan relasi dulu. Jadi kami di Bone Bolango tadi yang sudah saya sebutkan tadi, ada Bone Bolango, Pohuwato dan Kota Gorontalo. Jadi di Bone Bolango ini kami 3 orang. Itu kabupaten ya, belum selesai ini. Jadi di satu kabupaten itu kami 3 orang. Ya, Bone Bolango itu kabupaten. Ini belum masuk desa ini, sabar. Jadi setelah diantar kami ke Bone Bolango, ternyata qadarullah Nahrudin dia ditempatkan di desa seberang, agak jauh, sekitaran 30 menit. Saya dengan Abdullah Pohan di desa yang satu ini. Nah, jadi desa yang satu ini untuk namanya apa namanya? Lupa saya namanya apa. Jadi tempatnya ini saya sama Pohan di situ bareng-bareng. Sampai di sana jumpa dengan apa namanya pengurus di sana. Jadi kami di kosan, bukan di masjid kami sebelumnya, di kosan. Tapi masjidnya kisaran 2 menit 3 menit dari sini, dari kosannya. Ya dekat berarti sebagai tempat tinggal lah. Karena di masjid ini nggak ada tempat tidur, makanya pihak dari masjid nggak usah di masjid lah, di sini aja katanya, di kosan tadi, nyampe di kosan. Itu 2 orang kami. Malamnya langsung jumpa masyarakat. Malamnya langsung jumpa masyarakat. Sampai sana itu sore. Ya, sore. Malamnya langsung jumpa. Malamnya langsung jumpa dengan masyarakat di masjid habis sholat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan lain sebagainya. Belum, itu udah masuk Ramadan, Tadi kan saya
tarawih. Habis taraweh. Tadi kan saya bilang nyampe di sana kami bermalam di mabes itu masih seminggu. Iya, lama sangat. Jadi nyampe di titik itu udah Ramadan, Hari keberapa? hari kedua kalau nggak salah. Kedua. Masya Allah awal. Dua Ramadan. Jadi habis sholat taraweh, atau maghrib, taraweh, habis sholat taraweh langsung perkenalkan kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir, dan lain sebagainya. Sebagai perkenalan, untuk tujuannya sebagaimana tujuan kawan-kawan untuk membersamai masyarakat, untuk mengisi apa yang bisa dibantu, untuk bersih-bersih dan lain sebagainya. Sebagaimana ya kafda, tujuan kafda, perkenalkan saya Gong Rai Sarap dan Abu Bapohan, dan alhamdulillah respon masyarakat sangat antusias. Ya nanti Ustadz kita mau buat ngaji yuk gitu. Tahsin ibu-ibu bapak-bapak yuk gitu kira-kira. Anak-anaknya Ustadz Muallim kita ngaji nanti. Jadi kami pun sangat merasa bangga diri karena sangat disambut begitu kira-kira. Dan pada kenyataannya saudara Pohan ditarik pihak Dewan Dakwahnya, ditempatkan di tempat yang lain. Iya. Berarti Anda sendiri. Sendiri. Memang awalnya 2 hari 3 hari itu berdua. Tapi beberapa hari kemudian pihak Dewan Dakwahnya dengan kerjasama Lasnas Bone Bolango, Basnas di sana juga ada kerjasama juga, ditarik dia ke sana. Sendiri ya. Jadi kami Kafda itu sendiri Gorontalo, kecuali yang di Pohuwato ada satu lembaga tahfidz yang diisi Ikhwan Hasanuddin dan Ridho berdua, karena memang lembaga tahfidz. Kami juga tidak tahu apa penyebabnya kenapa berdua, tapi pada umumnya kami yang 10 orang satu desa 1 orang begitu kira-kira. Baik, setelah Anda setelah sendiri di sana, kemudian program apa yang langsung dijalankan? Apakah langsung menjalankan program atau melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar, atau bagaimana? Dan bagaimana respon masyarakat terhadap program yang Anda buat tadi? Apakah berespon baik? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan, mohon maaf, makan antum di sana? Buka dan sahurnya? Ya, silahkan. Untuk awal-awal, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, awal-awal setelah perkenalan dan beberapa pendekatan, memang di sana itu untuk masyarakatnya, kesehariannya cukup beragam. Ada yang petani, ada yang PNS, ada yang guru dan lain sebagainya. Jadi untuk awal-awal nyampe di sana kami lebih berfokus ke masjidnya saja. Memang di situ juga ada beberapa kekurangan kami. Awal-awal kepala desanya turunkan dijumpai dulu. Malamnya sudah jumpa, jadi kami menganggap itu sudah cukup. Ternyata ada lebih bagusnya, datangin dulu kantornya begitu kira-kira kan. Dan pada akhirnya kami juga mendatangi kantornya, tapi sudah setengah Ramadan. Udah jalan. Jadi untuk pendekatan masyarakatnya itu lebih ke kunjungi kayak ketua DPM-nya, anggota-anggotanya, terus badan penyelidik apa sih yang ini yang desa itu kan ada tuh kepala desa. BPD, saya jumpa BPD-nya juga, dan banyak juga bertukar pikir dengan BPD-nya ini. Alhamdulillah kami di sana sangat banyak menerima ilmu ke pengawasan dari Bapak ini, BPD tadi. Dan ini pun rencananya mau saya terapkan. Untuk pendekatan masyarakat mungkin hanya itu. Apakah berkunjung ke ladang lain sebagainya? Tidak berkunjung, karena tadi yang saya sebutkan tadi, jamaahnya beragam-ragam pekerjaan. Adapun di samping ini sawah ini milik dari daerah lain kayak gitu, bukan asli yang punya situ gitu. Jadi untuk pendekatannya tadi seperti tadi, mendatangi toko-toko seadanya aja, tidak terlalu merambat kemana-mana kayak kawan-kawan yang lain. Dan untuk makannya itu
alhamdulillah BPD tadi, Badan Pengawas Desa tadi, saya tinggal di kosan beliau, milik beliau tadi, dan beliau juga anggota Basnas Bone Bolango. Jadi kami itu ada kerjasama lah bahasanya, kerjasama dengan Basnas Bone Bolango, kerjasama dengan desa dan lain sebagainya. Karena kan yang tadi yang saya bilang di awal masih awal-awal gitu. Kalau mengharapkan dari masyarakat tok, takutnya nanti ada yang kurang gitu. Jadi makanya itu ditanggung oleh keluarga BPD tadi untuk sahur dan bukanya. Kalau untuk sahur terlebih dahulu itu jam-jam habis sholat taraweh sekitar jam 10 jam 11, ibu ini, nenek inilah telepon saya, nah ini silahkan diambil sahurnya. Nah, sahurnya kalau enggak ikan ayam, ikan ayam. Ya, selama Ramadan ikan ayam itu aja sayurnya. Nah, untuk buka puasanya ada yang unik buka puasanya ini. Jadi saya mau share dengan kawan-kawan juga. Jadi setiap buka puasa itu, kalau bubur ayam, harus ada bubur ayam. Harus ada. Berarti seperti yang Diwajibkan. Kalau kita kan, semisal nih, saya dari Sumatera Utara, yang jarang makan kurma, pasti ada kurma kayak gitu. Ini di Gorontalo itu harus ada bubur ayam. Bubur ayam. Ditanya alasannya kenapa? Saya tanya alasannya, ini kenapa bubur ayam bu? Kan nonton bagusnya yang sunnah-sunnah gitu saya bilang. Nggak ada. Kalau kata mereka sih lebih kepada gengsi. Kalau cuma nyediain kurma gorengan dan lain sebagainya, karena itu yang biasa kan, gorengan dan sebagainya, kesannya itu terlalu murah gitu kata mereka. Berarti langsung saya ambil kesimpulan, berarti mereka ini saling berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam apa namanya, kayak mahal-mahalan begitulah kira-kira. Itu pun yang terbaik. betul, berikan yang terbaik. Setiap buka puasa kami di masjid, jadi udah ada jadwal masyarakatnya yang bagian buka puasa lah gitu, pemberi takjil dan sebagainya tiap hari Ramadan, selama Ramadan. Jadi, buka puasanya itu bubur ayam, ada kurma sekali, itu pun karena saya bawa. Kalau nggak saya bawa, orang ini nggak makan kurma. Kalau di sini ya, berbeda kalau di rumah nggak tahu saya. Selama berbuka puasa itu nggak ada saya lihat kurma. Cuman satu doang yang saya bawa. Dan pernah saya ikut ini safari Ramadan dengan bupati juga. Ketemu juga bupatinya. Bupatinya perempuan saudara, bukan laki-laki. Jadi sebelumnya bupati ini kan laki itu. Laki ini naik ke DPR. Wakilnya naik. Jadi setiap 2 minggu itu kalau nggak salah. 2 minggu safarinya kami ikut sekitaran 8 atau 9 kali saya ikut. Jadi kegiatannya itu begitu saja. Jadi buka puasa bareng, terus sholat maghrib, pembukaan kayak kata sambutan, habis itu nanti sholat taraweh, kata sambutan lagi dah pulang gitu. Karena saya rombongan Basnas tadi, saya itu rombongan pemerintah lah gitu bahasanya. Nah, jadi di situ di acaranya itu buka puasanya apa? Sama. Bubur ayam. Setingkat bupati bubur ayam. Makanya saya bilang khas Gorontalo ini memang bubur ayam. Yang dulunya di Bekasi jarang makan bubur ayam, di sana bosan makan bubur ayam. Itu kira-kira. Terima kasih. Untuk programnya, akhi. Ya, programnya. Kemudian ini sudah masuk babak akhir gitu ya. Program dan bagaimana yang maksudnya apa hal yang paling Anda ingat di sana fenomenal untuk Anda sendiri ya, seperti itu. Untuk programnya mungkin ada kelewatan tadi. Programnya itu seperti sudah saya singgung tadi di awal sedikit. Anak-anak tuh mau ngaji Iqra sore. Jadi jadwalnya itu Senin, Selasa, Rabu. 3 hari.
Kamis, Jumat, Sabtu saya ada jadwal di desa seberang di sebelah. Karena kan kita apa satu desa ini di sini, yang satunya lagi tadi di sini. Ini juga punya Basnas juga, jadi mau tidak mau nggak mungkin saya tolak. Karena tadi kan sudah kerjasama juga sama Basnasnya. Nah, jadi sini Senin sampai Rabu, ini kami sampai Sabtu. Ahad di sini. Tidurnya Ah, itu di sini. tetap di sini. Di sini di kos tadi. Jadi pulang pergi. Pulang pergi. Di sini juga, di sini sore, dari siang sampai maghrib. Sholat tarawih balik sini. Jadi programnya itu ada ngajar ngaji, TPA gitulah. Ada tahsin ibu-ibu dan bapak-bapak. Itu. Di sini. Ini kan cuman sore, siang aja. Di sini tuh tiap hari. Tahsin di pagi hari. Berat sangat bulan Ramadan. Jadi ngaji sampai mau terang tuh ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi niatnya itu 1 jam, molor 1 jam. Jadi tiap hari begitu. Kali hari Ahad. Jadi ibu-ibunya bilang istirahat tolong malim gitu, istirahat dulu Ustaz gitu. Boleh gitu. Jadi untuk hari Ahad diistirahatkan dan lainnya libur lah. Dan setiap hari paginya itu tahsin ibu-ibu dan bapak-bapak. Mulai habis sholat subuh sampai jam 6 atau tengah 7. Ya, jam 6 sampai tengah 7. Jam rawan sebenarnya. Untuk metodenya ya tajwid biasa aja dulu, tahsin, sedikit mengenalkan huruf dan sebagainya, makharijul huruf dan sebagainya. Jadi untuk programnya ya seperti di KPM, lebih ke seperti KPM. Kalian kan pengembangan masyarakat Islam, kalau ada yang bertanya seperti itu, di mana ininya gitu. Jadi saya juga rencananya kayak mau buat kayak kebun dan sebagainya, tapi itu tadi tanahnya nggak ada, tempatnya nggak ada, keterbatasan. Bukannya tidak ada niat, ada niat, tapi tidak ada lahan dan sebagainya. Jadi lebih kepada pengajaran. Dan tadi kan saya kerja sama dengan Basnas tuh. Siang habis sholat zuhur, saya ke masjidnya kabupaten. Kabupaten ini dekat dengan kantor bupati. Itu jaraknya jauh-jauh. Jadi dikasih motor saya, dikasih inventaris. Aman, dikasih inventaris. Ini salah satu peserta kafilah dakwah yang sibuk. Yang sibuk, Yang banyak acara. banyak acara. Nah, kalau dilihat ya itu aja. Oh, ya. Tapi belum saya ituin semua. Oke. Siap. Jadi setiap zuhur, enggak setiap hari juga ya, Senin sampai taruhlah sampai Kamis. Jadi saya sholat di masjidnya bupati itu, disuruh kultum sudah 7 menit sebelum mau sholat zuhur gitu. Sebelum sholat apa sesudah? Sebelum sholat. Habis ajan langsung. Hampir gitu-gitu aja. Jadi setiap zuhur ke sana itu malamnya. Tadi kan TPA, tahsin, kultum di tempat itu. Tarawih juga kadang-kadang kultum juga di situ. Terus nanti program di TPA seberang. Di seberang saya ngajar fikih Syafi'i. Kan tadi kan ada TPA itu. TPA itu udah ada strukturalnya, jadi saya cuma ngikut aja, kata minta. Coba dong Ustadz, yang ini dong ngajar ilmu-ilmu yang lain gitu. Saya ngajar fikih Syafi'i yang biasa, yang dasar-dasar. Terus ta'lim tentang akhlaknya. Nah, begitu. Dan untuk yang selanjutnya itu karena tadi ada safari Ramadan, jadi saya juga ikut dengan Basnas tadi, ikut dengan BPD tadi. Nah, begitu. Hal yang paling Diingat ya. berkesan. Hal yang paling diingat itu kalau sibuk ya tentu sibuk ya kalau sibuk. Kalau makan aman makan. Jadi saya lebih kepada mensyukuri nikmat sih. Dalam hal
Kalau kata orang ya, ini kata saya ini, kata saya. Kalau di KPM kurang bahagia, cukuplah Allah bahagiakan di Kafda. Begitu kira-kira. Jadi begitu. Memang di KPM saya tidak terlalu bahagia, cukup tapi tidak terlalu bahagia. Tapi kalau di Kafda, saya termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Karena melihat dari kawan-kawan saya ada yang makan Indomie tiap hari. Saya jarang makan Indomie, kecuali memang mau ya. Ikan ayam, ikan ayam, ikan ayam. Dikasih motor untuk inventaris di kota. Saya juga nggak di desa-desa banget. Tempat saya dengan Fikri itu 15 menit. Fikri kan di kotanya, ketua kami. Saya di desa Bonebolango, Bonebolango di sini, kota di sini. Jadi 15 menit dari sini ke sini. Jadi bisa dibilang 5 kali saya berkunjung ke sini. Sore ke sana, jalan-jalan dan sebagainya. Kesannya itu ikut dengan bupati, ikut dengan orang-orang besar, berkunjung mengelilingi Gorontalo, mengelilingi Bonebolango. Karena saya kan di Bonebolango tadi, dan pengalaman terakhir itu setelah selesai semua agenda-agendanya ke laut. Jadi kami ada acara rekreasi atau apa namanya, healing. Sebelum perpulangan. Jadi ada di sana hiu paus. Ya, Ikan hiu dan ikan paus. bukan apa namanya ya? Ya hiu paus namanya. Hiu paus. Jadi di sana kami kasih makan hiu paus dan sebagainya. Untuk rekreasinya itu sih pengalaman yang nggak bisa dilupakan. Baik, terakhir pesan-pesan. Pertama untuk masyarakat Bonebolango, yang kedua untuk adik-adik kelas kita yang insya Allah kafilah dakwah di tahun 2025. Ya, dua pesan itu. Untuk saudara-saudara yang di Gorontalo, khususnya di Bonebolango, sebelumnya kami mengucapkan belasungkawa karena akhir-akhir ini Gorontalo mengalami bencana, diantaranya banjir, dan di Bonebolango longsor karena akibat aktivitas penambangan ilegal. Ada beberapa korban, jadi kami berbelasungkawa dan kami banyak terima kasih kepada saudara-saudara yang ada di Bonebolango, khususnya di Provinsi Gorontalo. Mudah-mudahan kita dan semua yang ada di sini sehat-sehat selalu, khususnya saudara-saudara yang jauh di sana. Semoga Allah melancarkan segala urusan-urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pesan untuk adik-adik kelas kami, nantinya ketika awal-awal Kafda, bentuklah satu nama yang namanya BPK, Badan Pengawas Keuangan. Jadi BPK ini tugasnya diantaranya mengawasi kawan-kawan, khususnya bendahara. Meskipun memang sudah ada pengawasannya dari pihak yang lain, jadi tidak apa-apa, sembari kita belajar tentang keuangan dan persiapkan matang-matang apa yang mau dipersiapkan sebelum ke tempat pengabdian, ke tempat Kafdah sebelumnya. Jadi dan sesampai tempat Kafdah tidak usah banyak tingkah. Kalau kata orang Medan, gak usah banyak tingkah. Cukuplah kerjakan apa yang biasa dikerjakan di KPM. Dan kalau boleh ditambah dengan beberapa pekerjaan semisal kayak buat kebun, peternakan, silahkan dibantu. Nah, jadi beradaptasi secukupnya saja. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Inilah akhir daripada cerita beliau yang menceritakan bagaimana perjalanan kafilah dakwahnya di Desa Bonebolango, Provinsi Gorontalo. Ya, demikian. Terima kasih Saudara Gongdai Sarahab. Sampai jumpa di bincang-bincang Kafda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Gong. Wih, setengah jam.